Damai sejahtera buat kita semuanya. Bulan ini kita memasuki bulan yang baru, bulan yang sangat penting di dalam iman percaya kita. Karena bulan ini ada dua peristiwa besar, yaitu Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan juga Paskah kebangkitan Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi inti dari karya keselamatan Tuhan. Dan kuasa kebangkitan Tuhan membawa pengharapan kepada kita semua. Tuhan yang kita sembah bukannya Tuhan yang rela mati untuk berkorban bagi kita, tetapi juga Tuhan yang bangkit, yang hidup dan berkuasa. Pengorbanan adalah bagian dari iman Kristen. Karena tanpa pengorbanan tidak akan ada pengampunan. Tanpa pengorbanan tidak akan ada penebusan. Tanpa pengorbanan tidak ada pemulihan hubungan, tidak ada keselamatan, tidak ada pembebasan. Itu sebabnya bulan ini kita mengambil tema sacrifice atau pengorbanan. Kedewasaan rohani dan kematangan yang menjadi sasaran kita tahun ini juga tidak akan dapat tercapai kalau kita tidak memiliki hati yang rela berkorban. Hati yang rela berkorban bukan hanya berbicara soal korban persembahan secara materi, tapi lebih daripada itu. Kalau kita melihat dari kata korban, itu sebetulnya berasal dari kata kerja untuk membawa dekat. Itu artinya korban adalah apa saja yang kita lakukan, berikan, letakkan, tinggalkan, yang membuat hidup kita ini makin dekat dengan Tuhan. Kalau kita berbicara mengikuti Tuhan, bukannya soal hidup kita ini diberkati, tapi juga kita harus bersedia untuk membayar harganya, pikul salib dan berkorban. Pengorbanan, sangkal diri, dan pikul salib berbicara tentang menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup semau-mau kita sendiri, tetapi kita mencoba untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau itu, kadangkala kita perlu meletakkan sebuah korban. Karena daging kita lemah, tapi roh kuat. Untuk menuruti apa yang Tuhan mau, ada korban yang harus kita bayar. Yang itu membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Nah, korban itulah yang menjadi sarana untuk membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Korban yang kita berikan kepada Tuhan bukan maksud juga untuk kita minta balasan. Apa yang sudah kita berikan, kita tidak punya motivasi untuk Tuhan membalas apa yang kita berikan. Tapi korban yang kita berikan berasal dari sebuah kerelaan hati kita. Belajar dari Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan bahwa karena kasih, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk berkorban, rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa, memulihkan hubungan dengan Bapa, memberi kehidupan. Kasih menjadi dasar untuk kita berkorban. Kasih bukan hanya berbicara mengenai perasaan, tetapi juga berbicara mengenai sebuah pengorbanan. Orang yang hidup dipenuhi dengan kasih, maka dia akan memiliki kerelaan untuk berkorban bagi pribadi yang dia kasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga rela berkorban bagi Tuhan dan bagi kepentingan kerajaan Allah. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau itu tidak keluar dari hati yang mengasihi, maka tidak ada faedahnya atau sia-sia. Meski kita sudah membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan rela berkorban nyawa demi Tuhan,
Tapi kalau tidak keluar dari hati yang mengasihi, itu sia-sia. Biarlah semua yang kita korbankan untuk Tuhan keluar dari kasih, bukan dari tuntutan, perintah, aturan, atau kewajiban semata-mata. Roma pasal 12 ayat yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadikan hidup kita menjadi korban yang hidup. Beri yang Tuhan minta, tinggalkan yang Tuhan tidak suka. Letakkan yang harus diletakkan sebagai korban. Korban yang keluar dari kasih membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biar sepanjang bulan ini kami memiliki hati yang rela berkorban untuk Tuhan. Bukan karena tuntutan dan kewajiban, tapi karena kami mengasihi-Mu. Biar setiap apa yang kami kerjakan jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Beri kami kemampuan untuk meletakkan apa yang perlu kami letakkan, meninggalkan apa yang perlu kami tinggalkan, dan apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya itu akan membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Blessing-Mu turun atas setiap kami, kesanggupan, pengharapan, iman menjadi bagian dalam sepanjang bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap semangat dan sehat selalu.